Mari kita belajar matematika, mengubah dunia. Yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak bisa menjadi bisa. Apa kabar Ananda di rumah? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat untuk belajar dari rumah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, hendaklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang jenis-jenis sudut. Mari kita mengingatnya kembali. Perhatikan di sekitar kalian. Hal apa yang menggunakan konsep sudut? Ya, rumah. Rumah dibangun berdasarkan konsep sudut, dari mulai membuat lantai sampai membuat atapnya. Jadi, sudut digunakan dalam keindahan dan kekuatan suatu bangunan. Untuk kali ini, kita akan membahas tentang sudut berpelurus dan sudut berpenyiku, di mana tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mampu menentukan sudut berpelurus. Kedua, mampu menentukan sudut berpenyiku. Mari kita pikirkan, berapa besar sudut berpelurus dan berapa besar sudut berpenyiku? Untuk mengetahui kebenaran jawaban kalian, mari kita lihat penjelasan dari materi berikut ini. Yang pertama, sudut berpelurus atau suplemen. Diketahui sudut lurus AOC jika pada sudut AOC dibentuk garis BO, maka sudut AOC akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu sudut AOB dan sudut BOC. Jadi, pasangan sudut yang membentuk sudut lurus disebut sudut berpelurus atau suplemen. Dengan kata lain, sudut AOB adalah pelurus dari sudut BOC, atau sudut T adalah pelurus dari sudut U. Maka berlaku sudut AOB ditambah sudut BOC sama dengan sudut T ditambah sudut U sama dengan 180 derajat. 2. Sudut berpenyiku atau komplemen. Diketahui sudut siku-siku AOC jika pada sudut AOC dibentuk garis BO, maka sudut AOC akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu sudut AOB dan sudut BOC. Jadi, pasangan sudut yang membentuk sudut siku-siku disebut sudut berpenyiku atau komplemen. Dengan kata lain, sudut AOB adalah penyiku dari sudut BOC, atau sudut R adalah penyiku dari sudut S. Maka berlaku sudut AOB ditambah sudut BOC sama dengan sudut R ditambah sudut S sama dengan 90 derajat. Perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal pertama.
Hitunglah besar sudut MON. Penyelesaian. Diketahui bahwa besar jumlah sudut berpelurus adalah 180 derajat, sehingga sudut KON ditambah sudut MON ditambah sudut LOM sama dengan 180 derajat. Kemudian kita ganti masing-masing sudut dengan besarnya sudut. Sudut KON kita ganti menjadi 2x derajat. Sudut MON kita ganti menjadi 3x derajat. Dan sudut LOM kita ganti menjadi 85 derajat. Sehingga apabila dijumlahkan ketiga sudut tersebut, besarnya adalah 180 derajat. Bilangan yang sama kita satukan. 2x derajat ditambah 3x derajat sama dengan 180 derajat dikurang 85 derajat. 5x derajat sama dengan 95 derajat. Untuk menentukan nilai X, kita bagi 95 dengan 5, sehingga X sama dengan 19. Sedangkan kita menentukan besar sudut MON. Besar sudut MON adalah 3X. X kita ganti nilainya menjadi 19. Sudut MON sama dengan 3 dikali 19 derajat. Jadi sudut MON sama dengan 57 derajat. Contoh soal kedua. Hitunglah besar sudut BQC. Penyelesaian. Diketahui bahwa jumlah sudut berpenyiku adalah 90 derajat. Sehingga sudut AQC ditambah sudut BQC sama dengan 90 derajat. Masing-masing sudut kita ganti dengan besarnya sudut. Sudut AQC kita ganti menjadi 6x tambah 4 derajat. Sedangkan sudut BQC kita ganti dengan 5x tambah 9 derajat, sehingga dijumlahkan besar sudutnya menjadi 90 derajat. Kita buka kurungnya, sehingga 6x derajat ditambah 4 derajat ditambah 5x derajat ditambah 9 derajat sama dengan 90 derajat. Kita satukan bilangan yang sama. 6x derajat ditambah 5x derajat sama dengan 90 derajat dikurang 4 derajat dikurang 9 derajat. 11x derajat sama dengan 77 derajat. X kita bagi 77 dengan 11, sehingga X sama dengan 7. Besar sudut BQC adalah 5x derajat ditambah 9 derajat, sehingga sudut BQC sama dengan 5 kali 7 derajat ditambah 9. Sudut BQC sama dengan 35 derajat tambah 9 derajat. Jadi sudut BQC sama dengan 44 derajat. Contoh soal ketiga. Jika sudut A sama dengan 2/3 sudut B, hitunglah besar sudut A dan besar sudut B jika kedua sudut saling berpelurus. Penyelesaian. Diketahui bahwa sudut A sama dengan 2/3 sudut B. Sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat.
sudut A kita ganti nilainya dengan 2/3 sudut B, sehingga 2/3 sudut B ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. 5/3 sudut B sama dengan 180 derajat. Sudut B sama dengan 180 derajat kali 3/5. Sehingga besar sudut B sama dengan 108 derajat. Kemudian kita tentukan besar sudut A, di mana sudut A sama dengan 2/3 sudut B. Sudut B kita ganti nilainya dengan 108 derajat. Maka sudut A sama dengan 2/3 kali 108 derajat. Sudut A sama dengan 72 derajat. Jadi, besar sudut A sama dengan 72 derajat dan besar sudut B sama dengan 108 derajat. Untuk memantapkan pemahaman kalian, lakukanlah latihan mandiri berikut ini. Soal latihan mandiri. 1. Tentukanlah nilai A pada setiap gambar di bawah ini. 2. Jika sudut A sama dengan 2/5 sudut B, hitunglah A, besar sudut A dan besar sudut B jika kedua sudut saling berpenyiku. B. Selisih besar sudut A dan besar sudut B jika kedua sudut saling berpelurus. Selamat mengerjakan. Setelah kalian mempelajari sudut berpelurus dan sudut berpenyiku, kesimpulan apa yang bisa kalian dapatkan? Demikian pembelajaran kali ini. Ketemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Semoga kalian bisa memahami materi yang telah Ibu berikan. Assalamualaikum